Devarim atau Kitab Ulangan pasal 18. Imam-imam, orang-orang Lewi, dan seluruh suku Lewi tidak akan mendapat bagian ataupun milik pusaka bersama orang Israel. Mereka akan makan persembahan bakaran Yahwe, bahkan sebagai milik pusakanya. Dan dia tidak akan memiliki milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Yahwe sendirilah milik pusakanya, seperti yang telah dia katakan kepadanya. Inilah hak imam dari orang-orang yang mengorbankan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Mereka harus memberi kepada imam bagian paha depan, kedua rahang dan perut, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan hasil pertama dari bulu dombamu. Engkau harus memberikannya kepadanya. Sebab Yahwe Elohimmu telah memilih dia dari semua sukumu untuk berdiri melayani di dalam nama Yahwe, dia beserta anak-anaknya terus-menerus. Dan apabila orang Lewi datang dari gerbang manapun di Israel, tempat ia tinggal di sana, dan karena kerelaannya datang ke tempat yang Yahwe pilih, lalu ia melayani di dalam nama Yahwe Elohimnya, seperti semua saudaranya, orang Lewi melakukannya yang berdiri di sana di hadapan Yahwe. Mereka akan makan bagian yang sama, kecuali apa yang ia peroleh dengan menjual harta leluhurnya. Apabila engkau datang ke negeri yang Yahwe Elohimmu berikan kepadamu, janganlah belajar melakukan menurut tindakan kekejian dari bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati di antaramu seseorang yang membuat anak laki-lakinya atau anak perempuannya melintas di atas api sebagai seorang peramal ramalan, seorang pelihat atau seorang penenung, atau seorang penyihir, atau seorang pengucap mantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau seorang ahli nujum, atau seorang yang mencari petunjuk kepada yang mati. Sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahwe. Dan karena perbuatan keji inilah Yahwe Elohimmu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Engkau harus menjadi sempurna di hadapan Yahwe Elohimmu. Sebab bangsa-bangsa yang akan engkau halau ini mendengarkan kepada pelihat dan kepada peramal. Tetapi engkau, Yahwe Elohimmu, tidak mengizinkan engkau untuk berbuat demikian. Yahwe Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku. Kamu harus mendengarkan dia, sesuai dengan semua yang engkau inginkan dari Yahwe Elohimmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, biarlah aku tidak mendengar lagi suara Yahwe Elohimku, dan juga tidak melihat api yang besar ini lagi, supaya jangan aku mati. Dan Yahwe berfirman kepadaku, mereka telah melakukan yang baik sesuai dengan yang telah mereka katakan. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Dan akan terjadi, setiap orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan dia katakan dalam nama-Ku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam nama-Ku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama sesembahan yang lain, maka nabi itu harus mati. Dan apabila engkau berkata di dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak Yahwe katakan? Apabila seorang nabi berkata dalam nama Yahwe, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Yahwe katakan. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya.